Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada kali warahmatullahi ini wabarakatuh. kami kelompok Jasjus pertemuan ketujuh ingin menjelaskan terkait accounting in ERP system, dan ini juga menjadi tugas mata kuliah enterprise. Nah, mungkin Pak, mungkin ini juga udah ada semuanya, boleh next juga kita. Nah, berikut kelompok Jasjus. Ada Kasifa, ada Kia, ada Hani, ada Kasafa, ada Kak Sarah, ada Kalila. Nah, oke, lanjut aja. Di pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Hani Hanifah. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama, bagaimana proses akuntansi dilakukan di Monsoon SIM? Apakah bagian ini penting bagi kelangsungan bisnis di sesi? Jelaskan mengapa. Jadi dalam Monsoon SIM, proses akuntansi dilakukan untuk melalui input transaksi ke dalam sistem dan penggunaan modul akuntansi untuk memproses informasi tersebut. Proses akuntansi sangat penting bagi kelangsungan bisnis di Monsoon SIM karena informasi akuntansi yang akurat dan terbaru sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Dengan memiliki informasi keuangan yang lengkap dan terintegrasi, pengguna Monsoon SIM dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, proses akuntansi yang baik juga dapat membantu pengguna Monsoon SIM untuk memahami kinerja keuangan mereka dan mengevaluasi kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis keuangan yang tepat, penggunaan Monsoon SIM dapat mengidentifikasi masalah potensial, menemukan peluang baru, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka di Monsoon SIM. Selain itu, proses akuntansi yang baik juga dapat membantu pengguna Monsoon SIM. Boleh sebelumnya? Masih belum selesai. Nah, jadi apa namanya, dapat membantu pengguna Monsoon SIM untuk memahami kinerja keuangan mereka dan dapat mengevaluasi kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis keuangan yang tepat, pengguna Monsoon SIM dapat mengidentifikasi masalah potensial, menemukan peluang baru, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka di Monsoon SIM. Oke, terima kasih Hani Hanifah yang telah menjelaskan proses akuntansi dalam Monsoon SIM. Oke, boleh next. Berikutnya ada pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Kak Lila. Oke, di pertanyaan selanjutnya ini, kesulitan apa yang dialami oleh kelompokmu dalam menerapkan proses akuntansi di sesi Monsoon SIM? Nah, jadi kalau misalnya dalam proses akuntansi ini terbagi menjadi 3 yang kami alami dalam Monsoon SIM. Nah, proses yang pertama itu pemrosesan dan pelaporan selama proses akuntansi. Kesulitannya itu adalah kurangnya memahami pencatatan alur cash flow dan penggolongan transaksi dari B2B, B2C maupun e-commerce. Nah, terus yang kedua ini proses laporan akuntansi. Kesulitannya adalah sulitnya menganalisis laporan keuangan terkait perubahan modal dan keuangan laba rugi dalam setiap penjualan demi keefektifan dan efisiensi penjualan produk. Lalu pada proses terakhir yaitu analisis dan interpretasi. Jadi kesulitannya itu sulitnya menganalisis laba perusahaan pada saat terjadi penurunan dan pencegahan penurunan lebih lanjut, serta penentuan keputusan untuk melakukan promosi besar-besaran dalam penjualan produk. Next.
Jadi dari konklusi pertanyaan kedua, dari sini dapat disimpulkan sistem informasi penjualan dan pemasaran tidak terintegrasi berdampak pada ketidakefisienan perusahaan secara menyeluruh, biaya yang lebih besar, kehilangan keuntungan, dan ketidakpuasan pelanggan. Next. Oke, terima kasih Kalila. Boleh next selanjutnya ini yang akan dijawab langsung oleh Kak Sipa. Oke, Silakan Kak Sipa. terima kasih Lulu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana proses akuntansi di FitrSnacker dan apa permasalahan yang FitrSnacker hadapi. Nah, yang pertama-tama kita belah dulu nih jawaban dari bagaimana proses akuntansi di FitrSnacker. Nah, pertama-tama proses dari akuntansi FitrSnacker ini sendiri mulai dari tenaga penjualan yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu divisi grosir dan divisi penjualan langsung. Nah, kedua divisi ini tuh biasanya berproses dengan secara terpisah. Nah, cara terpisahnya ini gimana bentuknya? Dengan memecah area fungsional dari segi pemasaran dan penjualan itu sendiri yang dibagi menjadi dua bagian. Lalu, untuk setiap divisinya ini sendiri memiliki strukturnya sendiri yang bakal disesuaikan oleh area fungsionalnya itu sendiri, seperti misalnya akuntansi, keuangan, atau manajemen supply. Nah, setelah kita udah tahu nih proses akuntansi dari FitrSnacker itu gimana, nah pasti kan di dalam proses ini tersebut tuh pasti ada yang namanya permasalahan kan teman-teman. Nah, permasalahan yang FitrSnacker hadapi ini terdapat apa gitu dalam proses penjualan. Nah, mulai dari penetapan harga yang salah, terus habis itu panggilan yang berlebihan kepada pelanggan, itu biasanya untuk mendapatkan informasi atau keterlambatan dalam segi pemrosesan. Nah, tanggal pengirimannya juga kelewat deadline, itu tuh bisa menjadi salah satu permasalahan yang ada dari FitrSnacker yang saat ini dihadapi gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena FitrSnacker memiliki sistem informasi yang terpisah. Nah, sistem informasi yang terpisah ini seperti apa? Seperti sistem pesanan yang penjualan yang dari segi sistem penjualannya berbeda, terus habis itu sistem gudangnya juga berbeda, terus habis itu sistem akuntansinya juga berbeda. Jadi setiap sistem itu tuh ada tidak semua informasi yang tersimpan dalam masing-masing real time gitu. Jadi sehingga bisa menghasilkan banyak harga-harga yang salah atau informasi yang salah. Jadi banyak adanya karena banyaknya yang terpisah, itu menjadikan banyak informasi yang salah atau harga yang salah. Jadi adanya miskomunikasi di dalam ini permasalahan yang FitrSnacker hadapi gitu. Oke, terima kasih Kak Sipa. Tadi Kak Sipa juga udah ngejelasin tentang FitrSnackers ya Kak, dan apa permasalahannya. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai pendekatan SAP dalam proses akuntansi. Boleh untuk langsung dijawab sama Kak Safa, dijelaskan oleh Kak Safa. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana pendekatan SIP dalam proses akuntansi? Nah, jadi pendekatan SIP dalam proses akuntansi itu dengan adanya program SIP akuntansi. Nah, program SIP akuntansi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengatur berbagai keperluan perhitungan neraca sebuah perusahaan. Nah, sistem ini dapat membantu mempercepat proses akuntansi, meningkatkan akurasi data keuangan, mengurangi risiko human error, dan mempermudah pengelolaan laporan keuangan. Nah, terus apa sih manfaatnya bagi bisnis? Nah, yang pertama, membuat perencanaan produksi lebih efisien. Dengan SIP akuntansi, perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai permintaan pasar dan stok barang yang tersedia secara real time. Yang kedua, meningkatkan keamanan data perusahaan. Dalam bisnis keamanan data sangatlah penting. Dengan SIP akuntansi, perusahaan dapat mengurangi risiko kehilangan data atau terjadinya penyalahgunaan data. Dan yang terakhir, seluruh catatan tersimpan dengan baik.
Penggunaan program akuntansi akan mempermudah para pengguna untuk melakukan pencatatan pada setiap proses transaksi, mulai dari proses awal transaksi hingga seluruh proses keluar atau masuknya barang dapat dicatat dengan rinci. Oke, udah Safa. Terima kasih Kak Safa. Nah, selanjutnya ini kita akan membicarakan mengenai kasus Enron dan Sarbanes-Oxley yang akan dijelaskan langsung oleh Nur Labibah Zakiyatun Nisa. Boleh, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Lulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kasus Enron dan Sarbanes-Oxley ICT saling berhubungan. Jadi Enron dan SOX saling berhubungan karena skandal Enron merupakan pemicu utama terciptanya SOX. Skandal tersebut mengguncang keyakinan publik terhadap sistem keuangan dan menghasilkan tuntunan yang kuat untuk tindakan legislatif yang mengatasi masalah tersebut. SOX dirancang untuk mencegah kecurangan akuntansi seperti yang dilakukan oleh Enron dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dalam banyak hal, SOX mencoba untuk menghindari kegagalan sistem yang terjadi dalam kasus Enron dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan publik dan pasar keuangan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Kia. Nah, mungkin cukup sekian penjabaran mengenai konten. Oke, selanjutnya yang masalah tersebut yang terjadi, apakah hal ini mempunyai pengaruh bagi bisnis di Indonesia? Secara keseluruhan, meskipun kasus Enron dan SOX terjadi di Amerika Serikat, namun dampaknya dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampaknya tersebut adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam bisnis, meningkatnya regulasi di Indonesia, peningkatan kepercayaan investor, dan perubahan pola pikir dalam mengelola bisnis. Mungkin cukup sekian dulu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kia. Mungkin cukup sekian materi penting yang sudah kita bahas. Kurang